rumah kita. Ya, salam jumpa rekan-rekan seluruh anggota Apersi di seluruh Indonesia. Salam kenal, salam semangat semuanya. Berjumpa lagi dalam podcast Bang Junet Rumah Kita. Nah, hari ini sangat spesial karena ini adalah edisi HUT 25 tahun Apersi. Yeay! Ini biasanya memang yang jadi hostnya adalah Bapak Ketum langsung. Tapi saat ini karena sangat spesial, Pak Ketum yakni Bapak Junaidi Abdillah selaku Ketua Umum DPP Apersi yang menjadi narasumber. Assalamualaikum, salam semangat Bapak. Waalaikumsalam Mbakku. Gimana kabarnya Pak? Baik, dan sehat selalu. Baik, sehat selalu, pastinya semangat selalu karena ini perjalanannya sudah sangat panjang ya Pak ya. Luar biasa, Masya Allah, 25 tahun Apersi telah berdiri. Pastinya sudah menebarkan banyak sekali manfaat khususnya untuk masyarakat ya. Betul. Oke, senang sekali saya Zerlinda Zuhdi bisa memandu rangkaian acara podcast pada kesempatan kali ini. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu nih Pak. Tadi udah disinggung banget bahwa ini adalah edisi khusus HUT Apersi yang ke-25 tahun. Temanya adalah spirit baru rumah kita. Nah, sebelum kita mungkin ngobrol-ngobrol nih ya Pak, terkait dengan akan ada gebrakan apa, inovasi-inovasi apa yang mungkin nanti akan dilakukan oleh Apersi ke depannya, boleh Pak Ketum ceritain dulu dong Pak sejarahnya dari Apersi itu sendiri. Makasih untuk anggota dimanapun berada di seluruh Indonesia. Pertama, saya mengingatkan di tanggal 10 November nanti kita genap berusia 25 tahun. Nah, tentunya usia ini bukanlah usia baru lahir, tapi sudah, kalau manusia itu sudah usia dewasa. Yeah. Nah, usia dewasa ini tentunya sudah mengalami perjalanan dari mulai belajar berjalan hingga sekarang bisa tumbuh dan berkembang. Nah, Apersi sendiri itu lahir pada tanggal 10 November, tepatnya Hari Pahlawan. Nah, ini untuk anggota kita itu lebih mudah mengingat. Kalau Hari Pahlawan ya hari Apersi, lahirnya Apersi. Nah, Apersi sendiri itu diawali dari asosiasi terdahulu senior kita yaitu real estate. Jadi ada beberapa kepentingan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat yang dulu dikenal adalah dengan rumah-rumah sederhana, tentunya untuk masyarakat kecil ya. Nah, ada kepentingan di situ sehingga tumbuhlah dan berdirilah asosiasi baru yang namanya Apersi ya. Nah, Apersi ini sampai dengan sekarang itu beranggotakan kurang lebih 3.500 pengembang aktif. Artinya kalau 3.500 ini partisipasi terhadap negeri itu sangat besar. Ya, terutama kalau setahun rata-rata realisasi KPR yang KPR bersubsidi itu kurang lebih triliunan yang bisa diberikan Apersi kepada negara untuk sumbangsinya Apersi. Nah, Apersi sekarang sudah ada di 26 provinsi seluruh Indonesia. Dan kenapa Apersi tidak seluruh Indonesia itu ada, terutama daerah-daerah yang baru dijadikan provinsi, daerah diantaranya yang daerah-daerah yang belum begitu mengenal dengan perumahan, itu kan masih banyak. Bukan mengenal, artinya belum pesat pembangunan perumahan untuk masyarakat ya, terutama tentang rumah KPR ya. Nah, dengan 26 provinsi ini, terakhir adalah provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Tadinya Nusa Tenggara Barat ini sama sekali nggak ada Apersi di sana, tapi sekarang semenjak berdirinya Apersi di sana, pertumbuhannya sangat baik ya untuk penyiapan perumahan untuk masyarakat MBR. Masyarakat MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, tapi Apersi sendiri fokusnya kepada masyarakat menengah ke bawah, artinya dari harga-harga rumah di bawah 500 atau sekitar sampai dengan harga rumah KPR subsidi yang
harganya itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Oke. Ya itu. Oke, jadi memang untuk selama 25 tahun perjalanan Apersi ini dari tanggal 10 November 98 sampai dengan 10 November 2023 pastinya Apersi juga sudah memiliki banyak sekali pencapaian ya Pak ya. Mulai dari pencapaian mungkin jumlah rumah yang mungkin sudah tidak terhitung lagi jumlahnya ya Pak ya, sampai dengan prestasi-prestasi yang sudah dicetak oleh para anggota. Nah, kalau tadi Bapak Ketum sudah menceritakan nih kepada para pendengar terkait dengan sejarah dari Apersi. Nah, sekarang mungkin Pak Ketum boleh sedikit mungkin kita flashback lagi Pak pencapaian dari Apersi mulai dari mungkin tahun pertama, tahun ketiga sampai akhirnya menjadi dewasa 25 tahun ini. Jadi kalau kita ambil 3 tahun yang lalu ya hingga sekarang itu realisasi Apersi rata-rata itu kurang lebih 100.000 unit rumah. Ya, di antaranya ada rumah KPR bersubsidi dan KPR komersil. Nah, disitulah partisipasi Apersi bagaimana turut serta menjalankan perintah undang-undang, Undang-Undang Dasar pasal 28 terkait bagaimana pemenuhan perumahan untuk masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Okay. Nah, kalau kita hitung ya mungkin dari mulai berdiri sampai dengan sekarang ya bisa jutaan yang sudah dibangun oleh Apersi. Iya. Nah, kami tetap fokus kepada rumah masyarakat menengah ke bawah, terutama masyarakat MBR. Itu fokus kami. Kami juga adalah membangun rumah yang notabene tujuan dari pemerintah, yaitu rumah masyarakat MBR, khususnya rumah KPR bersubsidi. Nah, itu fokus kami, walaupun beberapa teman-teman juga ada yang membangun rumah komersil, tapi bagaimana cita-cita kami turut serta mensejahterakan rakyat Indonesia melalui program perumahan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, mudah-mudahan di sini ada nilai ibadah kita. Amin. Ya, secara organisasi, secara person para pengembang, ya bagaimana dia partisipasi mensejahterakan rakyat melalui perumahan. Nah, merumahkan rakyat ini bukanlah hal gampang. Merumahkan dalam arti bukan merumahkan masyarakat yang tidak punya rumah seluruhnya, bukan, itu kan tugas pemerintah. Kami salah satu bagaimana membantu pemerintah dalam rangka mensejahterakan perumahan lewat mensejahterakan masyarakat lewat perumahan. Nah, di situ. Jadi harapan kita nantinya masyarakat Indonesia itu semuanya memiliki rumah, harapannya. Dan rumah adalah cikal bakal bagaimana membentuk karakter manusia dan akhirnya membentuk suatu karakter masyarakat Indonesia. Karena rumah sendiri itu utama. Kalau udah kebutuhan pokok itu kan bicaranya sandang, pangan, dan papan. Nah, itulah. Nah, ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua sehingga rumah itu betul-betul mencetak anak bangsa yang baik-baik. Betul Pak, karena memang semuanya segala sesuatu tuh berawalnya dari rumah ya Pak ya. Mungkin nilai-nilai keluarga yang di-share di dalam keluarga, bagaimana caranya untuk menciptakan keluarga yang hangat, yang harmonis, semua berawal dari rumah. Jadi memang luar biasa sekali Apersi selama 25 tahun ini sudah begitu banyak mencetak inovasi-inovasi dan juga menyediakan rumah yang khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah seperti itu ya Pak ya. Seperti yang tadi Pak Ketum sampaikan, mudah-mudahan juga bisa menjadi amalan baik bagi organisasi dan juga bagi orang-orang yang turut andil dalam pengadaan rumah untuk rakyat gitu ya Pak ya. Nah, tadi terkait dengan kesejahteraan masyarakat nih. Kalau dari Pak Ketum sendiri gimana sih Pak caranya? Mungkin di sini ada pendengar kita adalah masyarakat-masyarakat yang ingin juga punya rumah gitu. Kalau dari sisi Apersi itu seperti apa Pak? Bagaimana caranya supaya merata kepemilikan rumah ini bisa menyebar seperti cita-cita yang Apersi punya juga ya Pak ya? Ya. Baik. Sejatinya seluruh masyarakat Indonesia hidup sejahtera dan mendapatkan rumah itu hak warga negara Indonesia. Nah, melalui program 1 juta rumah itu sangat baik untuk masyarakat Indonesia. Terutama kita ucapkan juga kepada pendahulu kita, pemerintah kita, ya kan,
terkait bagaimana mewujudkan rumah untuk masyarakat. Ini pertanyaan penting buat saya dan buat seluruh anggota kita yang dimanapun berada, bahwa rumah itu tentunya banyak masyarakat kategorinya dalam hal penghasilan itu macam-macam. Yeah. Ada penghasilan fixed income, artinya bulanan dan rutin. Ada yang non fixed income seperti UKM, seperti pedagang-pedagang keliling, yang tentunya ini juga berhak mendapatkan fasilitas negara terkait subsidi perumahan. Nah, permasalahannya kalau di Indonesia itu yang fixed income itu sudah jumlahnya sedikit, seperti pekerja pabrik, PNS, TNI, Polri, itu jumlahnya tidaklah banyak. Tapi di Indonesia itu paling banyak adalah pekerja yang non fixed income, diantaranya UKM, UMKM, terus pekerjanya ya pedagang keliling seperti pedagang bakso atau penjual lapak-lapak. Ini kan masyarakat kita yang juga wajib diperhatikan oleh pemerintah. Nah, permasalahannya masyarakat kita yang non fixed income ini, yang penghasilan tidak menetap, itu justru tidak bankable oleh bank. Artinya sulit mengajukan KPR karena kaitannya administrasi penghasilan. Nah, kita selalu bicara bagaimana masyarakat kecil ini mudah terkait administrasi itu. Nah, kita juga sudah mengusulkan kepada pemerintah melalui program Tapera supaya masyarakat ini dapat perhatian. Nah, harapan kita masyarakat yang seperti ini justru yang menjadi perhatian pemerintah, karena tolak ukurnya keberhasilan itu bagaimana merumahkan rakyat yang penghasilannya tidak tetap. Dan itu hampir sekian persennya adalah jumlah penduduk yang bekerja non fixed income itu sangat tinggi sekali. Nah, jika perbankan itu tidak aware dengan masyarakat ini, tentunya ini akan menjadi masalah, dampaknya sangat besar, ya kan. Nah, banyak masyarakat non fixed income itu dia rata-rata mengontrak rumah dengan angsuran yang sebesar angsuran KPR, tapi dia tidak dapat mengambil rumah karena bicara administrasi, ya kan. Masyarakat UMKM ini kan izin nggak punya, administrasi pendapatan nggak punya, ya kan. Tapi dia secara kemampuan mengangsur dia ada di situ. Nah, ini yang harus kita jadi perhatian para pihak supaya ini punya perhatian tersendiri. Ya, kasihan juga masyarakat kita. Ya, kita ingat sebelum 98 ya, kita masih banyak mengenal masyarakat yang tidur di bawah kolong, tidur di jembatan, bahkan tidur di pinggir jalan, itu masih banyak. Nah, setelah program-program yang diberikan pemerintah kaitan pemenuhan rumah, kan sudah mulai banyak masa sosial ini berkurang. Nah, inilah yang kita harapannya, tujuannya itu sampai ke situ. Nah, ini sudah kelihatan dari 98 sampai ke sini, itu sudah kelihatan bahasanya kita juga udah agak sulit melihat orang-orang yang tidur di sembarangan karena tidak punya rumah ya, karena tidak punya rumah. Kecuali kalau memang hobinya memang tidur di jalanan. Tapi kalau yang nggak punya rumah, rasanya zaman sekarang masih bisa kok terakomodir dengan rumah-rumah KPR yang ada. Ya. Jadi memang dengan hadirnya Apersi ini juga merupakan suatu kontribusi nyata gitu ya Pak ya. Tadi kalau misalnya tadi Pak Ketum sampaikan bahwa dari tahun 98 perkembangannya sampai saat ini, alhamdulillahnya masyarakat yang mungkin kita lihat biasa tidur di bawah kolong jembatan, atau kalau dulu mungkin ada yang tren juga manusia gerobak gitu Pak ya. Alhamdulillahnya mulai berkurang, mudah-mudahan dengan adanya Apersi 25 tahun, mudah-mudahan terus-terus ya Pak ya, 30 tahun, 50 tahun juga bisa turut menghilangkan kondisi-kondisi masyarakat yang seperti itu. Dan yang pasti memang untuk bisa merata
supaya masyarakat bisa dapat rumah itu adalah tanggung jawab bersama ya Pak ya. Semua stakeholder juga turut harus berpartisipasi. Nah, kalau harapan untuk anggota nih Pak, seperti apa? Ya, saya terkadang melihat anggota itu hanya semangat yang tinggi. Karena kalau Apersi yang fokus membangun rumah-rumah sederhana, rumah khususnya untuk masyarakat MBR, itu harga jual itu kan sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan harga jual itu mengikat setiap tahunnya, tapi anggota kita dengan margin yang tipis ya, anggota kita dengan margin yang tipis tapi ada margin sosial di situ. Margin sosialnya apa? Adalah suatu kebanggaan ketika anggota kita itu bisa partisipasi, ya katakanlah turut serta bagaimana mengentaskan kemiskinan melalui program yang ada. Ya. Nah, permasalahannya ini kalau masyarakat kita ini banyak mengambil rumah dan harga sudah ditentukan oleh pemerintah. Di situ ada yang mungkin gimmick teman-teman anggota kita, bagaimana dengan harga jual tanah yang naik terus-menerus, harga material yang naik terus-menerus, sehingga terkadang teman-teman itu menyesuaikan margin yang dengan mengurangi margin ya maksud saya, dengan mengurangi margin ya disitulah letak keikhlasan teman-teman ya. Tapi kita udah sampaikan kalau mau membangun rumah komersil dengan margin besar, teman-teman silakan. Tapi kalau keinginan membangun rumah yang program pemerintah ini dengan margin yang sedikit, tentunya ada margin sosial di situ. Kebanggaan. Banyak teman-teman masyarakat yang mendapatkan rumah, itu kita sedih sebagai pengembang, itu ada sedihnya ya, karena selama orang mengontrak rumah tiba-tiba bisa memiliki rumah dengan angsuran kontrakan sebesar angsuran kontrakan. Nah itu bukanlah ya anggaplah itu suatu kebanggaan kita, bahwasanya ada secerta harapan buat masyarakat dengan rumah murah tadi. Nah harapannya semangat untuk anggota Apersi membangun rumah dan tidak berharap margin yang tinggi, karena memang tidak cocok untuk mencari margin tinggi di pembangunan rumah KPR bersubsidi. Kalau mau margin yang besar tentunya di pembangunan rumah yang KPR komersil. Gitu. Tapi mudah-mudahan kontribusi dari para anggota juga bisa jadi nilai sosial tadi yang seperti Bapak Ketum sampaikan ya, nilai ibadah, mudah-mudahan juga jadi tabungan di akhirat ya Pak, insya Allah mudah-mudahan. Itu kepuasan teman-teman di situ. Betul. Kalau berharap margin maksimal tidak bisa di rumah KPR subsidi. Karena memang semangatnya sudah ada, mudah-mudahan juga bisa lebih ditingkatkan lagi semangatnya karena memang ada nilai ibadah di dalamnya gitu ya Pak ya. Berjuang itu bermacam-macam cara. Salah satunya berjuang di rumah KPR bersubsidi, salah satu perjuangan untuk bagaimana merumahkan rakyat itu kan. Betul, itu juga menjadi sebuah kebaikan pastinya Pak ya, ada nilai mulianya, ada kemuliaan di dalam situ. Nah tadi seperti yang Pak Ketum sampaikan, saya tadi diajarin salam semangatnya Apersi gitu ya, Apersi bangkit, maju dan bermanfaat. Nah Pak Ketum boleh ceritain Pak, itu kenapa slogannya seperti itu? Jadi ini slogan ini ketika kita bertubi-tubi ya mengalami masa-masa krisis dan kritis. Ya kritis, kalau krisis masalah ekonomi yang terdahulu, masalah kritisnya kemarin kita kaitan dengan wabah COVID ya. Nah, bagaimana kita tetap bisa membangun rumah dalam kondisi itu. Maka slogan yang ditimbulkan adalah bangkit ya, bangkit dari ya katakanlah keterpurukan setelah kita kena wabah atau pada saat kena wabah, dan kita harus semangat untuk maju. Bagaimana membangkitkan teman-teman harus tetap semangat ya dalam kondisi seperti itu. Dan satu lagi itu adalah bermanfaat. Nah
dengan adanya anggota Apersi ini yang notabene membangun rumah KPR bersubsidi, hampir fokusnya di situ semua. Nah, bermanfaatnya apa sih, ya kan? Nah, kita ini membangun rumah tentunya bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Nah, ini fakta dan bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, dan kebanggaan kita juga bisa bermanfaat untuk masyarakat kecil. Itu poin utamanya. Kalau kita nggak ngurusin masyarakat yang di atas, karena memang sudah masyarakat bisa menata diri sendirinya kalau udah untuk rumah-rumah komersil. Ya. Tapi kalau untuk masyarakat yang MBR ini memang harus perlu perhatian khusus dari para mitra kerja, dari pengembang, ya kan, dari pemerintah, ya stakeholder yang lainnya. Jadi perhatian ini penting buat masyarakat kecil karena memang masyarakat inilah yang perlu perhatian. Oke, dengan adanya Apersi yang pastinya selalu bangkit, maju dan bermanfaat. Sampai di titik 25 tahun, mudah-mudahan langgeng panjang umur terus semangatnya ya Pak ya. Nah, kalau tadi harapan untuk anggota, sekarang kita bahas harapan untuk pemerintah Pak, seperti apa? Ya, kaitan rumah KPR bersubsidi itu tentunya kita bicara anggaran yang disubsidikan untuk masyarakat yang mengambil KPR bersubsidi itu sendiri. Nah, kita berharap namanya subsidi tentunya berkesinambungan. Ya, seperti bagaimana adanya kebutuhan gas subsidi, minyak subsidi, ya kan? Nah, justru yang rumah ini itu mengalami naik turun subsidinya. Nah, ini menjadi ketegangan buat kita. Ketegangannya satu, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kepastian terkait subsidi bunga, ya kan. Terus yang kedua, bagaimana pengusaha itu bisa kondusif melakukan usahanya di bidang pembangunan KPR rumah bersubsidi. Itu perlu kondusif karena kita udah membuktikan properti itu pada saat krisis pada saat kritis kaitan COVID, ternyata properti bisa menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Ya, artinya disinilah properti tangguh dibandingkan industri lainnya. Cenderung tetap stabil ya Pak ya. Kan banyak industri yang lainnya pada saat COVID itu justru mengalami kebangkrutan, ya kan, bahkan pengurangan tenaga kerja, bahkan PHK tenaga kerja. Nah, di properti tidak. Artinya kelihatan sekali properti itu tangguh. Nah, kaitan subsidi ini kita berharap kepada pemerintah, subsidi itu yang tidak membuat goncangan kepada masyarakat yang menginginkan KPR subsidi dan goncangan terhadap para pengusaha. Bagaimanapun pengusaha itu adalah memiliki investasi, ya, berinvestasi. Nah, berinvestasi ini tentunya harus dijaga, harus stabil, ya kan. Ketika ada katakanlah kuota subsidi yang ada goncangan naik turun, itu akan mengganggu bisnis properti itu sendiri. Karena memang KPR rumah bersubsidi itu memerlukan kepastian dari pemerintah terkait kuota, terkait bunga, ya kan, subsidi bunga, itu semuanya perhatiannya adalah dan berharap dari pemerintah. Nah, kita juga meminta kepada pemerintah mempunyai kreativitas bagaimana nih kalau kaitan subsidi ini tidak harus ketergantungan oleh pemerintah, tapi bagaimana lembaga yang ada untuk mengelola dana yang ada sehingga bisa dimanfaatkan kembali, ya kan, hasil pengembangannya dengan pola apapun. Jadi tidak selalu kita berharap APBN, ya kan. Nah, kalau APBN kita berharap itu APBN-nya kecil di tahun depan, itu jadi masalah, ya kan. Nah, di tahun berjalan APBN-nya berkurang untuk subsidi bunga juga jadi masalah. Efeknya kemana-mana. Properti ini kan bukan hanya kaitan pengembang dan kaitan konsumen saja, tapi properti itu bisa berakibat terhadap industri ikutan, ya kan. Contoh seperti meja ini, ketika kita beli rumah pasti kita butuh meja, butuh TV, ya kan, butuh keset,
butuh kebutuhan rumah tangga yang di dalam. Itu kan industri ikutan. Ada 157 industri ikutan. Jika properti ini bermasalah, tentunya akan mengganggu berdampak juga ya Pak, termasuk besi, ya, atap, ya kan, semen, semuanya itu berdampak di situ semua. Belum tenaga kerja dari para pengembang. Pastinya, nah, betul. Itulah yang kita harapkan, pemerintah harus menstabilkan ini, jangan lagi kuota-kuota itu naik turun, sehingga nanti tidak berdampak kepada industri properti dan industri ikutannya. Industri ikutannya, karena memang jumlah industri ikutannya tadi sangat besar ya Pak besar, ya. Oke, jadi memang benar-benar diharapkan pemerintah bisa menstabilkan, jangan sampai naik turun gitu tadi seperti Pak Ketum sampaikan. Mudah-mudahan juga masyarakat sebagai yang pengguna rumah-rumah ini juga bisa lebih tenang, lebih terakomodir kebutuhannya gitu ya Pak ya, kalau lebih stabil. Oke, tadi kita sudah bahas harapan terhadap anggota kemudian pemerintah. Nah, ini sebentar lagi kita mau masuk 2024 nih Pak. Bentar lagi kita mau ganti tahun. Bertepatan juga dengan pemilihan presiden. Ini topiknya agak sensitif, tapi kalau harapan Bapak nih, Pak Ketum sebagai Ketua Umum dari DPP Apersi, harapannya yang terpilih siapapun ya Pak ya, presiden yang terpilih siapapun, harapannya apa nih kepada presiden yang baru nanti? Kita bukan bicara dukung-mendukung presidennya, tapi bagaimana industri properti ini tetap jalan, terutama untuk industri kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, kalau kita menginginkan nantinya pemimpin siapapun di antara calon, itu kita berharap perhatian maksimal terhadap kebutuhan rumah masyarakat kecil. Saya melihat beberapa 3 calon yang nanti mungkin mendaftar, tidak pernah tuh saya mendengar membawa isu tentang rumah rakyat. Loh, ini sangat masalah yang krusial gitu ya Pak ya, yang tidak pernah dipikirkan oleh calon-calon itu. Nah, kalau udah merumahkan rakyat itu kan sangat penting sangat penting sekali. Tapi isu itu belum ada yang mengangkat. Walaupun ini belum calon, tapi tim-tim yang sudah terbentuk itu belum pernah mengangkat itu semua. Nah, apakah memang perumahan yang jelas-jelas perintah Undang-Undang Dasar mendapatkan perhatian untuk masyarakat bermukim, apakah tidak menarik untuk para calon ini? Ya kan? Jutaan masyarakat sudah terbantu dengan adanya rumah KPR bersubsidi, tapi kalau dari beberapa calon tidak ada yang mengangkat, tentunya sangat merugi sekali. Negeri ini sangat merugi. Jadi artinya komitmen terhadap rumah rakyat ini kita butuhkan kepada calon-calon yang akan datang, calon-calon presiden akan datang. Nah, kalau itu tidak ada ngangkat, ya berarti memang tidak cinta kepada rakyatnya, tidak cinta bagaimana mensejahterakan rakyatnya, tidak cinta bagaimana mengentaskan dari masalah sosial. Nah, karena memang rumah rakyat ini sangat penting buat kita, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Bagaimana membentuk karakter manusia di situ, ya kan? Bagaimana membentuk karakter keluarga, ya di situ, ya kan? Bagaimana masa depan negara, ya di situ. Nah, kalau itu tidak pernah jadi program utama, orang jelas-jelas ya, kebutuhan pokok, sandang, pangan, sandang, papan, udah jelas, urutan ketiga. Tapi malah banyak urutan kelima yang ditonjolkan dan lain sebagainya. Nah, menurut saya sangat disayangkan ketika nanti para calon tidak mengangkat isu ini, tapi isu ini bukanlah hanya sekedar isu, tapi harus dibuktikan oleh nanti pemimpin yang akan datang, yang betul-betul pilihan rakyat itu harus juga fokus di sini. Nah, harapan kita juga perumahan ini juga tidak masalah, bukan hal gampang. Kita berharap ada lembaga tersendiri, katakanlah setingkat kementerian, yang mengurusin tentang perumahan. Kalau dulu sudah pernah ada Kementerian Perumahan Rakyat. Nah, sekarang sudah hilang. Nah, harapan kita itu bisa ditimbulkan kembali sehingga
tidak menjadi anak yang tidak diperhatikan dalam bidang perumahan. Terutama kan sekarang ikut Kementerian PUPR. Yeah. Nah, PUPR itu kita perhatikan itu sangat sibuk sekali. Infrastruktur dia membangun di mana-mana dan fokusnya lebih kepentingannya lebih bagus di situ. Nah, ketika ada perumahan itu rasanya perumahan itu termarginalkan. Karena fokusnya beda, ya kan? Bahkan sekelas perumahan ya kurang perhatiannya itu benar-benar kelihatan ya tentang perumahan. Jadi lebih fokus kepada infrastruktur. Makanya kita berharap sudahlah lebih baik PU ya ngurus infrastruktur, kita bangga dengan pembangunan yang sekarang. Yeah. Tapi untuk perumahan kita rasakan memang tertinggal, kurang perhatiannya. Yeah. Nah, harapan kita nanti kalau pemimpin yang akan datang, presiden yang terpilih nanti bisa mewujudkan keinginan dari pengembang adanya kementerian yang fokus tentang perumahan, dan perhatian itu tentunya akan menjadikan pemerintah lebih mudah mengkotak-kotakan permasalahannya. Jadi antara PU dan perumahan itu sangat berbeda. Bicara infrastruktur, kalau PU itu bicara manusia, perumahan itu bicara manusia, ya kan. Nah, kalau udah infrastruktur dan rumah itu sangatlah berbeda, karena di situ banyak perihal yang sama sekali tidak kaitannya dengan PU. Misalnya bagaimana dengan pertanahan, ya kan, kompleks banget permasalahan. Bagaimana dengan pembiayaan terkait perbankan, bagaimana terkait dengan perizinan, ya kan, bagaimana dengan persyaratan masyarakat untuk ngambil rumah untuk masyarakat kecil. Yeah. Masalahnya kompleks sekali. Jadi kalau PU mengurusin itu, saya pikir terlalu buang-buang waktu ya. Kita butuh yang fokus. Okay. Ya, itu harapan kita untuk presiden yang akan datang. Yeah. Ya, itu harapan. Kalau itu menganggap hal ini penting, oke. Ya kan. Tapi kalau ini nggak dianggap, ya berarti memang masyarakat untuk memiliki rumah itu semakin termarginalkan. Okay. Kita perlu perhatian khusus nih. Yeah. Kami siap kok mensupport siapapun pemerintah yang akan memimpin nanti, siapapun presiden yang akan memimpin nanti, kita tetap support. Tapi kita tetap fokus kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah. Itu. Oke, jadi memang Apersi siap mensupport siapapun nanti presiden yang akan terpilih di 2024 ya Pak ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum, mudah-mudahan nanti presiden terpilih juga bisa lebih concern, bisa lebih berfokus dengan pengadaan rumah-rumah untuk rakyat gitu ya Pak. Satu lagi, ya. Properti itu kan banyak melibatkan tenaga kerja padat karya, ya kan? Ya tukang cangkul, ya tukang semen, itu bukannya sedikit. Satu perumahan itu hampir rata-rata 100 orang ya, rata-rata. Kalikan anggota kita itu 3.500, ya. Berarti kalau 100 kali 3.500 kan berarti 3 juta sekian. Yeah. Itu bukanlah hal kecil. Itu baru untuk anggota Apersi, belum anggota asosiasi lainnya. Artinya apa? Di situ banyak penduduk, di situ banyak masyarakat, belum lagi masyarakat yang penghuni itu. Dia akan bicara perumahan akan besar. Ya, perhatian perumahan akan besar. Nah, itu tadi kenapa saya minta mengusulkan adanya kementerian terkait perumahan. Apapun namanya, yang penting perhatian kepada perumahan. Nah, disitulah banyak suara-suara masyarakat tentang perumahan. Nah, disitulah juga banyak manusianya di situ. Bayangin jumlah segitu banyaknya, tentunya juga nggak salah dong dia ikut partisipasi, kontribusi dengan jutaan masyarakat yang tinggal di perumahan itu, kontribusi ikut memikirkan bagaimana rakyat ini dapat mudah mendapatkan rumah. Nah, tentunya tadi usulannya salah satunya ada kementerian yang fokus. Okay. Ya.
Mudah-mudahan pastinya ke depannya juga untuk pengadaan rumah untuk rakyat menengah ke bawah itu juga semakin bisa lebih mudah lagi prosesnya, semakin juga bisa didukung oleh para anggota pemerintah dan juga tentunya presiden yang nanti akan terpilih di 2024. Oke, kalau terakhir nih Pak Ketum, mungkin ada yang mau disampaikan sepanjang perjalanan 25 tahun Apersi ini sebagai penutup, silakan Ya. Pak Ketum. Saya sampaikan kepada seluruh anggota dimanapun berada, kita tetap harus semangat, dan satu, kita harus menjaga bahwa kita itu membangun rumah untuk masyarakat kecil. Tentunya harapan kita rumah-rumah yang betul-betul layak huni. Ya, jangan sampai masyarakat membeli rumah baru mau tempatin sudah harus merehab, harus merenovasi. Kasihan masyarakat kita yang penghasilannya pas-pasan. Ya, dengan mengasuh rumah itu juga berat, tapi ketika tinggal di rumah itu harus merenovasi. Makanya saya pesan teman-teman, di sini ada nilai ibadah, nilai amal, tolonglah membangun rumah yang betul-betul layak huni untuk masyarakat. Minimal untuk tempat tinggal dia sudah siap, tidak harus merenovasi. Disitulah ada istilahnya kita amanah. Ya. Nah, amanah ini tentunya harus kolaborasi dengan bagaimana seorang pengembang itu harus profesional, ya kan? Itu bagaimana kita membangun rumah sebagai profesinya adalah pengembang, tentunya profesionalitas itu dituntut di situ. Nah, berikutnya adalah masyarakat, maksud saya untuk pengembang adalah harus berperilaku excellent. Berikan yang terbaik kepada masyarakat, kepada mitra kerja, dan untuk lingkungannya. Nah, yang berikutnya bersinergi, itu harapan kita kepada anggota kita, bersinergilah ke seluruh stakeholder, karena bagaimanapun perumahan ini mempunyai masa depan untuk masyarakat. Nah, sinergi ini penting, bagaimana untuk membangun rumah bersinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, perbankan, ya, karena fokusnya pembiayaan, terus pertanahan, perizinan. Nah, itu penting untuk semua kita. Jadi sinergi ini dituntut harus jalan dan anggota harus bisa melakukan itu. Yang berikutnya adalah kita harus berinovasi kepada teman-teman anggota Apersi. Saya berharap berinovasi baik itu dari sisi pembangunan, baik itu dari sisi organisasi. Nah, saya selalu saya sampaikan kepada teman-teman, organisasi Apersi jika Bapak Ibu sebagai anggota tidak ada manfaatnya, lebih baik tidak gabung ke organisasi Apersi. Bagaimanapun Apersi tetap adalah salah satu alat perjuangan dan alat komunikasi. Banyak aturan-aturan yang diterapkan itu kurang bisa diterima oleh para pengembang dan masyarakat. Karena apa? Ada sesuatu hal yang kita dalam penyusunan aturan itu tidak dilibatkan, sehingga ketika aturan itu diterapkan itu banyak kontradiksi di lapangan. Nah, tentunya kita juga berharap sinergi kepada pemerintah itu harus juga dilibatkan para pengembang, dan nantinya ketika aturan, kebijakan dan lain sebagainya ketika itu diterapkan bisa diterima oleh seluruh pihak. Contoh isu-isu yang kaitannya sekarang LSD, lahan sawah dilindungi, ya kan? Dan banyak lain, perizinan, bagaimana dengan investasi, karena banyak yang terlibat di bidang properti ini. Ya kan, ada tadi saya sampaikan ada Kementerian Investasi juga ada, Kementerian Pertanahan juga ada, Kementerian Keuangan juga ada, ya kan, Kementerian Dalam Negeri kaitan perizinan juga ada. Banyak sekali instansi yang terlibat, dan bisnis properti itulah tidaklah gampang. Tapi bisnis properti itu perlu ada perlindungan dan kepastian, sehingga bagaimana industri
properti yang investasi teman-teman itu tidaklah kecil. Beda dengan teman-teman kontraktor mau membangun sudah dapat uang muka dan lain sebagainya. Kalau properti itu betul-betul uang sendiri, dan bahkan kalau memang dapat kerjasama dengan perbankan itu juga kita menanggung bunga dan lain sebagainya. Nah ini perlu dijaga. Nah tadi saya sampaikan kestabilan industri properti itu harus tetap dijaga. Nah ini harapan kita ke semuanya. Saya harap ke anggota tetap kita bersemangat seperti slogan kita, ya, bangkit, maju, dan bermanfaat. Itulah Apersi dimanapun berada. Luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya seluruh pihak tetap bisa bersinergi, tetap bisa bersemangat untuk bisa mewujudkan rumah layak huni tadi ya Pak ya. Yang perlu di-highlight adalah layak huni bagi masyarakat pastinya ya. Setuju. Sekali lagi selamat 25 tahun ya Pak ya untuk Apersi. Mudah-mudahan senantiasa mendebarkan manfaat dan juga turut berkontribusi nyata untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih, Dan pastinya terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan anggota Apersi di seluruh Indonesia dimanapun rekan-rekan berada, termasuk juga masyarakat Bapak Ibu yang mendengarkan podcast ini, podcast edisi khusus HUT 25 tahun Apersi dengan tema Spirit Baru Rumah Kita. Saya Zerlinda Zuhdi selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di podcast sesi selanjutnya. Rumah kita.